Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil lidh-dhalimin bil-dhalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil lidh-dhalimin bil-dhalimin. Wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak-bapak, saudara-saudara, para yai, alim ulama yang saya hormati, bersyukur pada malam hari ini kita oleh Allah Subhanahu wa taala masih diberikan berbagai macam kenikmatan sehingga kita masih bisa hadir dalam rangka Multaqo Ulama Aswaja Pantura Jawa Timur yang bertepatan di Bojonegoro. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh hidayah, yakni dengan adanya agama Islam. Bapak-bapak, saudara sekalian, para kiai, para ulama yang saya hormati, pada kesempatan malam hari ini kita berkumpul dalam rangka kepedulian kita terhadap saudara-saudara kita yang ada di Rempang. Nah, jadi barangkali kita sudah bisa melihat banyak informasi baik di media televisi, di HP-HP kita terutama yang selalu kita pegang 24 jam, tak pernah lepas mungkin. Jadi saya pikir kita semua sudah tahu masalah yang ada di Rempang. Pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas lebih dalam apa sebenarnya yang menjadi penyebab terjadinya tragedi pada saudara-saudara kita yang ada di Rempang, dan pastinya solusi apa yang terbaik menurut Islam tentunya. Oleh karena itu pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas dengan 3 pembicara. Akan tetapi pada kesempatan malam hari ini saya juga selaku pembawa acara akan menyampaikan susunan acara kita pada malam hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga sambutan dari Sahibul Hajat, dan yang selanjutnya acara inti pembacaan hasil kajian, dan yang terakhir penutup atau doa. Bapak-bapak, saudara sekalian, para kiai, ulama yang saya hormati, marilah acara pada kesempatan malam hari ini kita buka dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga apa yang menjadi niat dan hajat kita mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bapak-bapak, saudara sekalian, para kiai ulama yang saya hormati, acara yang selanjutnya yakni pembacaan ayat suci Al-Quran yang pada kesempatan malam hari ini akan dibacakan oleh Ustadz Rizal Muttaqin. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون صدق الله العظيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat dusta terhadap Allah? Mereka itu akan dihadapkan kepada Tuhan mereka, dan para saksi akan berkata, orang-orang inilah yang telah berdusta terhadap Tuhan mereka. Ingatlah, kutukan Allah ditimpakan atas orang-orang yang zalim. Dan siapakah tidak ada seorang pun yang lebih zalim daripada orang yang membuat dusta terhadap Allah dengan menisbatkan sekutu terhadapnya dan menganggapnya mempunyai anak. Mereka itu akan dihadapkan kepada Rabb mereka kelak di hari kiamat di antara semua makhluknya, dan para saksi akan berkata, lafaz yaitu orang-orang yang menghalangi manusia dari jalan Allah dan menghendaki supaya jalan itu bengkok. Dan mereka itulah orang-orang yang tidak percaya akan adanya hari kiamat. Orang-orang itu tidak mampu menghalang-halangi Allah untuk mengazab mereka di bumi ini. Dan sekali-kali tidak ada bagi mereka penolong selain Allah. Siksaan itu dilipat gandakan kepada mereka
mereka selalu tidak dapat mendengar kebenaran dan mereka selalu tidak dapat melihatnya. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan pada Ustadz Rizal Mutakin. Bapak-bapak, saudara sekalian, para kiai, para ulama yang saya hormati, acara yang selanjutnya yakni sambutan dari Sahibul Hajah pada kesempatan malam hari ini akan disampaikan oleh Ustadz Arif Nur Rahman. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Kang kula hormati ulama ul afadil rahimakumullah, bapak-bapak peserta atau yang hadir pada kesempatan Multaqa Ulama kali ini, selamat datang, ahlan wa sahlan bi hudurikum, dan mudah-mudahan kehadiran panjenengan semua, kehadiran kita semua di sini oleh Allah dicatat sebagai amalan sholihan untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Maka patutlah kita untuk bersyukur, mengucap alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita hingga saat ini, hingga kita bisa menghadiri Multaqa Ulama pada bulan September ini. Kedua kalinya di bulan Rabiul Awal yang kita kenal atau yang kemudian sering kita peringati sebagai Maulid Nabi Muhammad SAW. Patutlah kiranya kita juga menghaturkan salawat serta salam kepada beliau. Semoga salawat serta salam selalu terlimpah curah kepada junjungan kita, kepada teladan kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga di yaumil qiyamah kelak kehadiran kita di Multaqa Ulama kali ini juga bisa menjadi bukti kecintaan kita kepada beliau untuk bisa mengikuti segala risalah yang beliau sampaikan kepada kita umatnya, dan berharap kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Ulama ulafadil rahimakumullah, Multaqa Ulama Aswaja Pantura Jawa Timur Kabupaten Bojonegoro pada bulan September ini kita mengambil tema kekinian yang beberapa waktu terjadi dan masih terus ini akan terus menggelinding karena memang belum ada solusi yang jelas, solusi yang pasti seperti apa kasus yang terjadi di Rempang, Kepulauan Riau di Batam ini akan berakhir. Maka sebagai garda terdepan dari umat Islam saat ini, maka ulama adalah harus mampu memberikan solusi, bahwa Islam itu bisa memberikan solusi atas segala problematika yang terjadi di tengah-tengah umat. Islam bukanlah agama yang sekedar mengatur masalah ibadah mahdoh saja, tetapi bahwa kehidupan real yang ada di tengah-tengah kita itu pun Islam mampu menjadi solusinya. Karena itu di kesempatan Multaqa Ulama bulan September ini kita mengambil tema Rempang dicengkram oligarki, maka diperlukan perubahan inkilabi dengan menghancurkan dan membuang peradaban sistem jahili. Nah, bahwa fakta Rempang dicengkram oligarki itu adalah fakta real yang tidak bisa dipungkiri, karena bahkan
begitu banyak beredar ungkapan bagaimana kekuasaan saat ini justru melindungi oligarki dengan memberikan sertifikat hak guna di sana, ya, sehingga tanah-tanah di sana bisa dikuasai oleh oligarki. Sementara untuk memberikan sertifikat kepada masyarakat itu sangat sulit. Kan ini aneh. Ini sebenarnya kekuasaan untuk siapa? Untuk pengusaha, untuk oligarki itu, ataukah untuk rakyat? Kekuasaan itu saat ini diadakan gitu. Bahwa faktanya harusnya adalah mereka ada untuk rakyat. Tetapi ini yang terjadi, kasus Rempang menjadi masalah yang luar biasa. Betapa kezaliman kekuasaan saat ini perlu untuk dijelaskan bagaimana Islam memberikan solusi. Kemudian setelah Rempang dicengkeram oleh oligarki ini, perlu adanya sebuah perubahan. Nah, perubahan yang seperti apa? Maka perubahan itu perubahan yang bersifat inkilabi atau inkilabiyah, yaitu perubahan yang revolusioner. Karena kasus ini bukanlah kasus yang terjadi begitu saja, tetapi ini adalah efek dari penerapan sistem yang memang dari awal tidak sesuai Islam, sistem yang memang jauh dari keadilan yang ditetapkan oleh Islam, sehingga masalah akan terus bermunculan. Nah, dari perubahan inkilabiyah ini, maka yang menjadi dasar dari semua perubahan itu adalah kita harus mencampakkan sistem jahili. Sebagaimana firman Allah, afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Wa man ahsanu minallahi hukman, maka siapakah yang lebih baik hukumnya daripada hukum Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun, bagi orang-orang yang yakin, ya. Maka kita sebagai muslim yakin bahwa hukum Allah adalah hukum terbaik yang pasti akan memberikan kemaslahatan ketika itu diterapkan di tengah-tengah umat. Oleh karena itu, dengan tema yang kita usung pada kesempatan kali ini, yang akan dibahas oleh para pemateri nanti, maka sekali lagi kami mengucapkan selamat menikmati dan selamat mengambil manfaat dari pemaparan yang akan disampaikan oleh para pemateri pada Multaqa Ulama Aswaja Pantura, Jawa Timur, Kabupaten Bojonegoro pada malam ini. Mudah-mudahan bisa berjalan dari awal hingga akhir penuh dengan keberkahan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kami di dalam menyambut panjenengan semua ada banyak kekurangannya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi ulama fadil rahimakumullah, selamat menyaksikan, dan semoga ini bisa menjadi inspirasi dan bisa memberikan sumbangan untuk kebangkitan umat Islam, insyaallah. Amin Allahumma amin. Walafu minkum bikulli hal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan kepada Ustadz Arif Nur Rahman. Bapak-bapak, saudara sekalian, para ulama, para kiai yang berbahagia, acara yang selanjutnya yakni acara inti Multaqa Ulama Aswaja Pantura Jawa Timur Kabupaten Bojonegoro yang bertepatan pada hari ini, hari Sabtu 30 September 2023 atau hari Ahad 15 Rabiul Awal 1445 Hijriah. Pada kesempatan malam hari ini kita mengambil tema Rempang dicengkeram oligarki, perubahan inkilabiyah, campakkan ideologi jahili. Pada kesempatan malam hari ini tema tersebut akan dibahas oleh 3 pemateri. Ya, mestinya lebih menarik kalau 3 capres betul Pak ya.
Tapi kayaknya capres ini belum pernah ada yang bahas Rempang ini. Sementara masih pencitraan, ada yang wudhu, ada yang jadi khotib, ya semacamnya. Lah kalau yang tiga ini sudah dilewati semuanya, khotib, wudhu, lewatlah, tayamum apalagi nggak usah pakai apa itu yang di kereta itu yang ramai itu. Nah, pada kesempatan malam hari ini kita akan mengundang yang pertama Ustadz R3, bukan mobil tapi Rahmat Ridho Rilahi. Kepada Ustadz Rahmat Ridho Rilahi kami persilahkan naik ke atas panggung. Nah, ini berarti bukan panggung debat capres Bapak ya sekali lagi. Yang kedua Ustadz Nur Yakin, kepada beliau kami persilahkan juga untuk naik ke atas panggung. Nah, bisa menempati kursi yang sudah ada namanya Bapak ya. Nanti kalau keliru nanti bukunya nggak pas nanti ini. Jadi sudah disesuaikan. Yang terakhir Ustadz Wahyu Kurniawan, kepada Ustadz Wahyu kami persilahkan. Bapak-bapak, saudara sekalian, para ulama, para kiai yang saya hormati, insya Allah tema kita pada malam hari ini akan dikupas tuntas oleh tiga pemateri. Semoga seperti harapan Sahibul Hajah tadi, Ustadz Arif, semoga kajian ini membawa keberkahan, membawa manfaat, pastinya menyumbang sedikit atau banyak ya, walaupun sedikit kalau kita di SD sedikit-sedikit, lama-lama jadi bukit. Nah, jadi menyumbang sedikit peradaban yang akan kita bangun ke depan, yaitu peradaban Islam, tentu setelah kita campakkan ideologi yang jahili tadi, ideologi kapitalis. Meskipun sekarang 30 September mestinya filmnya 30 SPKI ini, sosialis dulu ini ya, komunis dulu, tapi kita kali ini karena bosnya yang lagi berjaya di negeri ini ya kapitalis tadi, maka kita akan membahas Rempang dari sisi yang saat ini lagi berkuasa, yakni kapitalis. Nah, jadi pada kesempatan kali ini Ustadz Ridho akan membahas tentang Rempang adalah potret pelaksanaan ideologi jahili kapitalis ya. Untuk selanjutnya biar tidak saya seperti pembicara yang keempat nanti, nah, kami persilakan Ustadz Rahmat Ridho Rilahi untuk menyampaikan hasil kajiannya. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan nikmat yang luar biasa, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat berkesadaran, sehingga pada malam hari ini kita bertemu, berkumpul untuk membicarakan problematika umat yang sekarang lagi dibahas secara nasional tentang isu rempang. Salawat serta salam semoga tetap bercurah limpah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam biqauli Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, yang telah memberikan suri tauladan uswah hasanah yang baik kepada kita, termasuk bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membangun peradaban, membangun sebuah sistem untuk dijalankan, diterapkan di dunia ini ila yaumil qiyamah. Dan insya Allah sebagai generasi penerusnya kita lanjutkan kehidupan Islam, kita dakwahkan Islam hingga Islam tersebar ke seluruh penjuru alam. Pada kesempatan pertama ini saya akan membahas tentang Rempang. Prahara yang ada di Rempang itu sangat erat kaitannya dengan sistem yang mencekram negeri ini. Kalau kita amati di media sosial yang ada beberapa waktu ini, di Rempang yang notabene itu merupakan pulau kecil dari pulau yang besar yang ada di sampingnya, dan negara yang luar biasa yang dinamakan Zamrud Khatulistiwa, yakni Indonesia, itu memang tidak menutup kemungkinan
Bahkan dunia mengakui bahwa Indonesia yang merupakan negara yang makmur, yang gemaripah, yang diistilahkan dengan Zamrud Khatulistiwa, banyak sekali potensi-potensi alam yang luar biasa, termasuk yang ada di Rempang dan pulau-pulau di sekitarnya. Tentunya hal itu menjadi incaran para investor-investor asing, termasuk Cina, dalam menguasai, dalam mendayagunakan dan mengeksploitasi sumber daya alam yang dimiliki Indonesia, khususnya Rempang baru-baru ini. Ketika kita bicara tentang kasus Rempang, itu tidak bisa kita pungkiri bahwasannya di Rempang faktanya itu ada penduduknya, ada yang mendiaminya. Bahkan sebelum Indonesia merdeka, mereka telah merawat negeri itu, mereka telah merawat daerah itu, mereka perjuangkan dari para penjajah, mereka usir penjajah dari sana, berjuang mati-matian untuk mempertahankan tanah wilayah yang didiami. Namun faktanya pasca merdeka pada hari ini, mereka harus berlawanan, mereka harus bertentangan dengan para aparatur negara, para alat negara. Faktanya setelah merdeka, mereka harus berlawanan dengan aparatur negara, mereka harus bertentangan dengan alat-alat negara hanya untuk mempertahankan tempat yang selama ini mereka diami. Padahal pasca merdeka, padahal Indonesia yang katanya sudah merdeka tahun 45, tapi faktanya banyak anak bangsa yang terusir, yang harus digusur dari tempat tinggalnya. Ini kan sebuah ironi. Sebuah daerah yang mereka diami beberapa lama, bahkan dari nenek buyutnya, yang mereka perjuangkan, yang mereka perjuangkan dengan darah dan keringat mereka, tapi pasca merdeka mereka harus diusir. Ini sebuah dilema yang luar biasa. Karena sesungguhnya yang mereka hadapi itu ya penjajah-penjajah gaya baru. Yang mereka hadapi adalah neo-imperialisme. Para investor tentunya tidak peduli terhadap apalah sejarah yang dulu mereka perjuangkan. Mereka tidak peduli dengan wilayah yang sudah lama didiami para penduduknya. Mereka tidak peduli dengan itu semua. Yang mereka pedulikan hanya kepentingan dan keuntungan kantong-kantong mereka. Oleh karena itu, para kapitalis, para pemegang kekuasaan dan para pemilik modal ini mereka bekerja sama dalam arti ingin mengeruk keuntungan sebesar-besarnya dari sebuah sumber daya alam yang sudah mereka incar dari sekian lama. Karena kalau kita lihat Rempang ini kan daerah yang akan dikuasai, akan dikelola, yang akan dijadikan proyek itu sekitar 17.000 hektar. Tentunya tidak sedikit kan. Dan nilai investasinya diperkirakan, diproyeksikan mencapai nilai 381 triliun rupiah. Itu kan nilai yang fantastis, nilai yang besar. Nah, oleh karena itu, dengan alasan kapitalisasi, dengan alasan pembangunan proyek, dengan alasan pembangunan sumber daya, mereka itu tega mengusir penduduknya. Bukan hanya 1-2 penduduk, ribuan penduduk harus kehilangan tanah dan rumah mereka hanya demi kepentingan para oligarki. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kekuatan massa yang besar, ribuan penduduk itu kalah dengan kepentingan dan modal dan uang. Oleh karena itu, makanya penguasa negeri ini sebetulnya bukan rakyat, bukan Demos Kratos,
bukan pemerintahan oleh rakyat dari rakyat dan seterusnya, tetapi kepentingan yang dicengkeram oleh para kapitalis, oleh para oligarki dan para pemegang kekuasaan yang bekerja sama dengan mereka. Ini faktanya. Kalau kita lihat pengelolaan Rempang dengan fenomena-fenomena yang ada, ini kan kelihatan bahwa itu adalah sebuah proyek yang dipaksakan harus segera dilaksanakan, harus segera untuk dikelola. Oleh karena itu penduduknya mau demo sekeras apapun, penduduk Rempang mau demo sebesar-besarnya pun, mereka tetap harus diusir, mereka harus tetap dipinggirkan demi kepentingan pemilik modal. Faktanya itu yang terjadi. Kalau kita mau hitung-hitungan, pihak yang tidak rela Rempang itu digusur, dijadikan proyek Ego City, berapa banyak dengan orang-orang yang menginginkan proyek itu berjalan. Nah, itu paling orang yang punya kepentingan hanya beberapa gelintir orang. Tetapi yang menolak, bahkan yang dulu besar-besaran itu rakyat Rempang sendiri ribuan orang. Dari sisi jumlah seharusnya menang. Tetapi sekali lagi bahwa negeri ini tengah dicengkeram oleh kekuatan, oleh sistem kapitalisme. Bahwa yang menguasai, yang bisa melakukan ini dan itu, memaksakan kehendak, adalah para pemilik modal, adalah para kapitalis. Nah, itu faktanya yang kelihatan mata. Dan kasus Rempang ini kan hanya istilahnya dampak, implikasi dari sebuah penerapan aturan yang tidak mematuhi aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merujuk pada hadis-hadis Nabi menyampaikan bahwa al-muslimuna syuraka'u fi thalathin fil ma'i wal kala'i wan nari. Bahwa kaum muslim itu berserikat dalam 3 hal, dalam masalah air, dalam masalah tanah lapang, dan dalam masalah api. Dalam hal ini Rempang Galang itu sebuah tanah yang seharusnya menjadi milik serikat kaum muslimin yang ada di sana, milik serikat orang-orang yang mendiaminya, bukan milik negara, milik si fulan yang dengan enaknya begitu diperjualbelikan kepada para investor. Harusnya kan begitu. Bahkan di dalam hadis yang lain Rasul menegaskan, man ahya ardhan fahiyalahu, barang siapa yang menghidupkan tanah, maka tanah itu bisa menjadi miliknya. Nah, bukan sebuah pengakuan, tetapi fakta bahwa Rempang itu sudah dihidupkan sejak sekian lama oleh penduduknya. Artinya penduduknya berhak secara syar'i untuk mengelola, untuk menempati. Akan tetapi kita lihat dari ini bahwa mereka itu harus sebegitunya diusir dengan paksa gitu. Bahkan yang demo itu harus dipidingi begitu. Hanya karena mempertahankan tanah yang seharusnya menjadi haknya. Nah, ini tanah yang luas, tanah yang begitu menggiurkan bagi para investor itu sebuah investasi yang luar biasa, yang ibaratnya itu mau nggak mau harus segera dilaksanakan, kan gitu. Sehingga kita lihat statement-statement para pemegang kebijakan itu, mereka itu lebih berpihak kepada siapa, kita bisa menilainya sendiri. Banyak alasan-alasan yang mereka lontarkan di depan media, yang katanya hanya sedikitlah yang nggak setuju kalau Rempang itu dijadikan proyek Ego City. Hanya beberapa gelintir orang yang kemudian memprovokasi, yang akhirnya terjadilah peristiwa demo besar-besaran itu. Itu kan alasan-alasan mereka.
Kalau dilihat sebetulnya mereka yang berinvestasi di sana yang akan mengelola Rempang itu menjadi sebuah proyek itu sebetulnya apakah sudah memiliki izin AMDAL? Nah, dari beberapa media, dari beberapa ulikan-ulikan media ternyata mereka belum mengantongi izin AMDAL. Yang katanya beberapa pejabat, oh izin itu lagi diproses, artinya kan belum. Artinya belum ada izin AMDAL. Kalau kita bicara masalah sebuah proyek itu menyisakan kutukan. Kutukan dari sebuah mega proyek adalah kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan ini dampaknya besar, tidak hanya pada manusianya tetapi juga lingkungan ekologisnya. Harusnya izin AMDAL itu bisa diterima, bisa dikantongi kalau mereka sudah bertanya pada pohon, pada burung-burung yang ada di sana, pada hewan-hewan liar yang ada di sana. Apakah mereka mau untuk digusur, diusir, untuk ditebangi dan daerahnya dijadikan proyek? Nah, itu bahasa filosofis tapinya. Artinya apa? Artinya sebuah daerah itu ketika dijadikan sebuah mega proyek maka akan merusak dampak lingkungan ekologisnya, yang artinya ini sebuah kerusakan yang dibuat manusia, yang kita tidak pungkiri bahwa pada akhirnya nanti akan berakibat pada manusia itu sendiri, kerusakan lingkungan yang mengakibatkan pada kerusakan manusia. Ini yang sebetulnya harus dijaga oleh para aktivis-aktivis lingkungan. Seharusnya mereka itu juga menolak rencana menjadikan Rempang ini sebagai mega proyek, apalagi dikelola oleh swasta, oleh asing. Berbagai pihak yang mengincar itu banyak sebetulnya, tapi yang kita lihat di Rempang ini kan yang bermain ada dari Cina. Cina sebagai sebuah negeri, sebagai sebuah negara itu bukan negara yang netral, tetapi negara yang jelas-jelas memusuhi bahkan menindas kaum muslim. Kita tentunya tidak lupa peristiwa di Uighur, peristiwa yang ada di Cina, bahwa rezim yang ada di Cina itu jelas-jelas memusuhi kaum muslim yang ada di sana, menganggap kaum muslim yang ada di sana itu sebagai kaum buangan, sebagai kaum yang sebetulnya bukan asli dari penduduk mereka, yang seharusnya mereka usir, mereka buang. Faktanya sebetulnya mereka itu benci kepada orang-orang Islam, benci kepada aturan-aturan Islam, sehingga mereka melakukan kejahatan-kejahatan genocide, kejahatan-kejahatan ras, yang mereka itu tega untuk menganiaya bahkan membunuh kaum muslim yang ada di sana. Nah, ini menjadikan Cina sebagai salah satu investornya menjadi sebuah negara yang seharusnya menjadi musuh, negara yang dalam kategori muharriban fi'lan, yang seharusnya negeri kaum muslimin tidak boleh bekerja sama dengan negara yang berstatus muharriban fi'lan. Apalagi jelas-jelas Cina dengan berbagai sejarahnya di dalam memusuhi kaum muslim, terutama yang ada di Uighur baru-baru ini. Cengkraman kapitalis di dalam menjajah negeri-negeri kaum muslimin itu seperti kita saksikan hari-hari ini, khususnya yang ada di Rempang, sangat kentara bagi orang yang melihat, bagi orang yang senantiasa mendengar bahwasannya mereka kaum para kapitalis itu tidak rela ketika ada negeri yang aman tentram, negeri yang bahagia, tetapi mereka senantiasa mengusik hanya demi kepentingan kantong-kantong mereka. Mereka rela mengorbankan tidak hanya 1-2 penduduk, bahkan satu penduduk satu kepulauan pun akan tega untuk diusir, bahkan dimusnahkan demi melanggengkan kepentingan-kepentingan mereka.
Mungkin itu dulu pengantar dari saya, nanti mungkin bisa disambung dengan pembicara-pembicara selanjutnya. Saya kembalikan ke Mas. Terima kasih untuk Ustadz Rahmat Ridho Rilahi. Bapak-bapak, saudara sekalian, para kiai ulama yang berbahagia, jadi cukup menarik apa yang disampaikan oleh Ustadz Rahmat tadi atau Ustadz Ridho, bahwasanya rempang atau rempang, ini nggak tahu bacanya betul ini ya, ini karena orang Indonesia, ini kalau di Melayu nggak aja besar rempang. Jadi ternyata penduduk Rempang ini barangkali bisa mengalahkan penduduk Margomulyo ini kan ratusan tahun sebelum merdeka tadi ya. Nah, jadi sudah mendiami ya, mendiami di pulau itu. Tapi saya yakin bapak-bapak kalau saya kasih petanya nggak akan nemu Rempang itu ada di mana, kecuali ada tulisannya. Ya karena memang negeri kita itu cukup luas sekali Bapak. Jadi kalau tadi sampaikan oleh Ustadz Ridho 170.000 hektar itu kalau di pulau ya nggak kelihatan, nanti nggak kelihatan gambarnya sebelah mana ini, apalagi Kepulauan Riau. Nah, jadi sebelah mana, tapi di sana ada saudara kita yang perlu kita bela hak-haknya, apalagi baru disampaikan ya yang mau membuldoser itu juga saudara sendiri, artinya saudara sebangsa dan setanah air. Nah, kadang kita sudah dipesani dari dulu katanya jas merah, nah, gitu ya. Jangan sampai melupakan sejarah. Makanya saya nggak mau pakai jas merah, pakai jas hitam. Para ulama kiai yang saya hormati, untuk selanjutnya akan disampaikan materi oleh Ustadz Nur Yakin. Nah, saya pikir nanti ini didengarkan pasti sangat meyakinkan ya. Jadi namanya Ustadz Nur Yakin. Nah, jadi ya pas sekali, ternyata pas di tengah-tengah. Nah, beliau pakai kopiah putih. Nah, kalau saya kopiah putih nanti nggak pas lagi ya. Ustadz Nur Yakin akan menyampaikan bagaimana dengan kondisi yang disampaikan Ustadz Ridho tadi, kira-kira cara ngalahno Cina tadi itu, nah begitu ya. Jadi katanya. Jadi itu dengan cara apa? Apa kita lawan dengan bulldozer ulang atau dibidding ulang mereka, nah, atau seperti apa perjuangan yang pas untuk umat Islam saat ini? Kepada Ustadz Nur Yakin kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala habibina Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim, para asatid, wabil khusus sahibul bait Ustadz Yanto. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita dipertemukan insyaallah dalam suasana yang cerah. Mudah-mudahan tempat yang kita tempati acara pada malam hari ini mudah-mudahan menjadi saksi di akhirat kelak, dan mudah-mudahan bagi sahibul bait rumah ini menjadi baiti jannati bagi segenap penghuninya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Kepada para sahabat, para tabi'in, tabi'in, dan mudah-mudahan insyaallah melimpah pada kita sekalian, dan mudah-mudahan di akhirat kelak kita dihimpunkan oleh Allah di dalam barisan umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadratul muhtaramin, para alim, para asatid yang berbahagia, tadi telah disampaikan panjang lebar tentang
apa yang terjadi, apa yang menimpa saudara-saudara kita, yakni kasus yang terjadi di Rempang. Sebelum lebih lanjut, saya ingin tentunya menyamakan persepsi di antara kita supaya selepas dari majelis ini tidak ada perasaan yang apa istilahnya gerundel. Karena bisa jadi kalau persepsinya tidak sama, berbeda, apalagi ini kan tidak ada tanya jawab, nanti di rumah menyimpan penasaran, gerundel ini kan jadi masalah karena tidak bisa diluapkan. Karena Pak Host tidak memberikan kesempatan untuk tanya jawab, ya. Jadi apa yang terjadi ini kan bukan yang pertama kali, artinya banyak kasus-kasus yang serupa. Juga tidak ada jaminan ini yang terakhir kalinya. Bisa jadi kalau ada proyek nanti, karena bisa jadi gunung kapur di Tuban habis, otak kapitalis itu kan tidak peduli, ya, tidak peduli siapa aja bisa dimakan. Nah, ini bisa terjadi bukan saja di Rempang, tapi bisa jadi menimpa kepada kita. Kita kan tidak tahu, jangan sampai nanti di dalam perut bumi ini ada kandungan sumber daya alam, dan ternyata karena kerakusan itu memaksa kita untuk diusir, kan tidak tahu. Nah, untuk itu kita ingin menyampaikan persepsi bahwa persoalan yang terjadi sekarang ini karena pangkalnya yang pertama adalah karena tatanan kehidupan kita tidak diatur oleh Islam, tidak diatur oleh wahyu Allah. Ribun, sepakat ya? Kalau tidak ada yang sepakat nanti bisa berdiskusi dengan Ustadz Rahmat. Iya. Karena ini masalah, ya, kita sepakat bahwa pangkal masalahnya adalah karena tatanan kehidupan kita, aturan kita tidak diatur oleh hukum Allah. Dan yang kedua, yang mempunyai kewenangan untuk mengatur kita, yang dipercayakan untuk mengatur urusan kita adalah orang-orang yang tidak terpercaya. Sepakat? Karena bisa jadi nanti buktinya, saya tadi dari Doadem lewat Bulaklo 10 tahun yang lalu berujung-berujung. Saya kira mulus. Bisa jadi bilang, lu jero sapa ora amanah, buktinya ratane alus. Nah, kedua, nanti ini kan masalah yang kompleks. Nah, jangan sampai kita mempunyai persepsi yang berbeda-beda. Kedua adalah karena pemangku kebijakan yang tidak amanah. Ini sepakat ya? Sepakat. Kalau tidak ada sepakat nanti repot ya. Sepakat. Ayolah fadil rahimahullah. Di dalam Al-Quran itu menarik. Ini bisa menjadikan ibrah, pelajaran dan peringatan. Ada 3 kelompok serangga yang disebutkan, yakni An-Nahl, lebah, yang kedua adalah An-Naml, semut, dan yang ketiga Al-Ankabut. Al-Ankabut, ya. Ini luar biasa. Yang pertama, An-Nahl ini Allah memerintahkan kita supaya untuk mengambil pelajaran, yakni lebah itu adalah serangga yang mencari makan, memakan sesuatu yang baik, saripati bunga, dan mengeluarkan yang baik pula, obat. Ini binatang yang luar biasa. Dan yang kedua adalah An-Naml. Semut ini kalau kita lihat sepintas luar biasa. Jadi kalau ditanya binatang apa yang paling kuat, kira-kira gajah dengan semut itu kuat mana? Karena maksud menang semut. Ya, semut itu bisa mengangkat beban yang bisa berkali-kali dengan berat tubuhnya.
Kalau gajah mikul gajah limau kan gak kuat, tapi semut bisa mengangkat 10 kali lipat berat badannya. Ini hebat semut ini. Semut itu sehari semalam kerjanya apa? Golek mangan. Dan semut itu mampu menumpuk makanan melebihi usianya. Hebat semut. Ya, tapi celakanya kalau orang berperilaku seperti semut, golek mangan dan menumpuk mangan, bukan mangan. Dan yang ketiga adalah al-ankabut. Ini binatang yang gimana? Laba-laba, Spiderman. Hebat katanya, tapi ternyata ini unik. Laba-laba itu dia makan dengan membuat perangkap. Jadi dia makan siapa saja yang masuk perangkap. Jadi pikirannya sesuk sapa sing tak pangan. Itu laba-laba. Sesuk sapa sing tak pangan, itu laba-laba. Dan laba-laba itu ini bisa diteliti. Kalau ada yang berminat meneliti laba-laba. Laba-laba itu laba-laba betina. Nah, ketika apa namanya kawin bahasa ini, ya kawin lah. Ya, reproduksi. Aku bingung gitu pilihan kata kawin sih. Laba-laba itu kalau kawin maka datanglah pejantan. Setelah memenuhi hasrat apa nih seksualnya, hasrat. Ini perkawinan ini memang rada susah membahasakan. Setelah memenuhi hasratnya sudah dibuai, maka pejantannya ini dimakan pula. Ini laba-laba. Nah, ini apa yang disebutkan dalam Al-Quran tentunya ini menjadi pelajaran. Nah, ini saya tidak tahu ini manusia itu terinspirasi dari An-Nahl, Al-Namal dengan Al-Ankabut atau memang, tapi yang jelas bahwa ketika perilaku manusia itu tidak didasarkan pada ketakutan kepada Allah, tidak ada takwa, maka akan berperilaku sebagaimana semut dan laba-laba. Dan pada hari ini yang kita saksikan itu, kenapa bisa orang tega seperti laba-laba itu? Karena sifat kerakusan itu. Apa yang menjadikan manusia rakus itu? Nah, di awal tadi kita sepakat bahwa inti masalahnya adalah karena mencampakkan atau meninggalkan tata aturan kehidupan Islam, mengambil yang lain sehingga menjadi rakus. Nah, kenapa menjadi rakus? Karena aturan yang menjadikan dia duduk di kursi pimpinan itu adalah mengharuskan begitu. Apa aturannya? Aturannya adalah demokrasi. Nah, dengan demokrasi itulah dia memaksa untuk berperilaku rakus dan berperilaku tega, sebagaimana laba-laba tadi. Nah, ini masalahnya. Nah, ringkasnya, kalau begitu bagaimana supaya kita bisa keluar dari masalah sehingga kehidupan kita layak? Yang pertama tentunya adalah kita meninggalkan, tapi tidak mudah. Nah, perubahan yang inqilabi yang tadi disampaikan adalah perubahan yang mendasar. Yang mendasar itu apa ya? Dasar itu kan di dalam, di dasar. Naik pohon mangga. Jadi kalau perubahan yang mendasar itu dirubah, dicabut sampai akarnya, sampai oyot-oyotnya. Nah, cuma karena masalahnya, kalau sekiranya ini kan pikiran, pemahaman, ide, keyakinan ini sudah saking menancap, berakar di tengah-tengah pikiran. Ini kalau tidak dicabut sampai ubun-ubunnya tetap akan tumbuh. Ya, pikiran demokrasi, pikiran sekularisme dan anak turunnya itu, maka harus cabut dari akar-akarnya.
Nah, sekiranya tidak ada itu, maka tentu kaum muslimin akan lebih mudah untuk membangkitkannya. Maka supaya ini hilang di tengah-tengah kaum muslimin, pikiran, ide, keyakinan, dan standarisasi kehidupan, ini mafahim makoisnya Islami, maka harus diganti, dicabut. Dengan apa caranya? Tentu caranya adalah dengan aktivitas dakwah. Dakwah itu harus ada kelompok yang mendakwakannya. Sebagaimana perintah Allah, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dan mudah-mudahan kita ini menjadi bagian orang-orang yang menyeru, kelompok yang menyampaikan, orang-orang yang bersedia untuk berpayah-payah mencabut akar-akar penyakit-penyakit pikiran, ya, demokrasi, sekularisme dari ubun-ubun masyarakat. Nah, ini mudah-mudahan dengan segala risikonya, mudah-mudahan senantiasa istiqomah. Dan yang kedua, ini tidak akan bisa tercapai, tidak akan bisa sukses, tidak akan bisa berhasil kecuali apa yang dilakukan, yakni dakwah itu, kecuali harus mencontoh bagaimana Rasulullah berdakwah sehingga Rasulullah berhasil. Nah, secara garis besar apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu yakni melakukan pembinaan atau taskif. Yang kedua adalah marhalah tafal ummah, ya, berinteraksi dengan umat dengan segala macamnya. Terus kemudian sampai akhirnya Rasulullah berhasil dengan fase Islamul Hukmi. Dan dakwah yang seperti itu tentu adalah dakwah yang sifatnya pemikiran, yaitu sifatnya tidak main jotosan tidak main kekerasan, karena memberikan kesadaran, menumbuhkan kesadaran kepada masyarakat tentang bagaimana layaknya kita hidup, umat Islam hidup sesuai dengan aturan Islam, itu tidak bisa dipaksa. Sebagaimana orang sholat, tidak sholat, jotosi supaya sholat kan tidak bisa, tetapi disadarkan, yakni disadarkan keimanannya, terus kemudian sampai dia sadar. Nah, dan yang terakhir bahwa sesungguhnya ini menjadi peringatan bagi kita bahwa Allah itu sekali-kali tidak akan memberikan jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang mukmin. Walayaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Ya. Tapi apa yang terjadi sekarang ini kadang-kadang kok tidak, hampir-hampir kok tidak nyambung, karena seluruh aspek kehidupan kita dikuasai oleh orang-orang kafir. Dan mudah-mudahan dengan perjuangan yang istiqomah, perjuangan yang tidak kenal lelah, bisa mengantarkan kita kepada keberhasilan dakwah ini hingga umat ini mencapai derajatnya, yakni sebagai khairul ummah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Nur Yakin atas paparannya. Tadi beliau sudah menyampaikan dengan penuh keyakinan, begitu. Meskipun ada beberapa hal yang saya tidak sepakat tadi, ya. Nah, jadi tidak harus saya sepakat. Jadi disampaikan karena ini nggak ada pertanyaan, katanya host, saya ini bukan yang menentukan, saya ini hanya petugas partai, Pak. Jadi diskusi sama Sohibul Hajat, ada pertanyaan, Pak. Nah, ya nggak usah. Nah, dan yang kedua, makhluk terkuat ini katanya semut. Kalau di Indonesia itu luhut, Pak. Kepala Polda luhut lagi, Covid ya luhut, IKN ya luhut, polusi Jakarta juga luhut. Ya. Jadi mungkin di mana lah gitu. Kalau di Bojonegoro mungkin semut, kalau di desa tetap luhut. Bagi saya ini kan nggak sepakat dulu, Pak, ya. Jadi terima kasih Ustadz Nur Yakin, biasa dicatat karena nggak ada timbal balik, ya. Jadi
Cukup saya yang mengomentari. Yang terakhir, nah ini biasanya kalau terakhir itu cara jurus zaman biyen paling panungkas ini ya. Jadi panjenengan yang ngantuk monggo segera dihembuskan jeruk, semangka. Ini kalau menurut mata batin saya masih ada yang belum keluar ini. Jadi monggo dihembuskan dulu sambil jangan sampai ngantuk. Nah, kalau ngantuk bahaya jurus pamungkasnya Ustadz Wahyu bisa panjenengan kelewat nanti nyampe rumah sebagaimana Ustadz Nur Yakin tadi nggak sama kesimpulannya karena nggak ada tanya jawab. Tapi bukan karena saya Ustadz ya, ini karena saya hanya petugas partai ini. Jadi kayak yang di sana itu loh, petugas partai ya apa jadi kebijakan partai tadi. Kepada Ustadz Wahyu kami persilahkan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum. Haditul muhtaramin, para alim, para ulama asatid rahimakumullah dan seluruh al-hadirin pada malam hari ini acara Multaqa Ulama. Semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menyambung apa yang disampaikan oleh Ustadz Ridho dan Ustadz Nurul Yakin pada kesempatan malam hari ini, seharusnya para ulama itu adalah garda terdepan mengingatkan para penguasa yang zalim saat ini, mengingatkan mereka doa Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Beliau sangat mengecam keras dengan doanya, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fasyaqqa alaihim fashkuk alaih. Ya Allah, siapa saja yang diberikan kekuasaan mengurusi urusan umatku dan kemudian berbuat menyusahkan, menyengsarakan, fashkuk alaihi, maka sengsarakan dia. Ya. Wa man waliya min amri ummati syai'an farfaqa bihim farfuq bihi. Dan barang siapapun yang Allah beri urusan mengurusi, yang Allah beri kekuasaan untuk mengurus urusan umatku, kemudian dia berbuat baik dengan kebaikannya dalam mengurusinya, maka farfuq, perbaikilah atau berikan kebaikan padanya, lemah lembutlah kepadanya. Ini bahaya ini. Saya nggak tanya gak bahaya, tapi ini bahaya, nggak perlu tanya. Bahaya. Ini luar biasa. Doa Nabi itu mustajabah, ya, mustajab. Tetapi hari ini, masya Allah, subhanallah, bukannya mengatakan yang hak, tapi malah menyembunyikan yang hak, menggusur, katanya cuma menggeser atau mengosongkan. Ya. Mereka yang punya hak atas tanah itu sudah berapa tahun tadi? Ratusan atau puluhan tahun. Ratusan tahun itu katanya nggak berhak karena nggak punya sertifikat. Sertifikat itu kan bisa dimanipulasi. Luar biasa, ini kejahatan yang luar biasa. Maka masalah fikih siyasi ini adalah perkara yang memang furu', khilafah itu furu'iyah. Tapi masalah fikih siyasi ini lebih penting daripada masalah usul sendiri, kata ulama. Karena urusannya kemana-mana, urusannya hajat hidup manusia.
Ya, jangankan urusan perut, urusan akidah umat itu, yang masalah usul ini ditentukan oleh masalah furu', yaitu fikih siyasi. Dan di mana hari ini orang canggung tabu untuk membicarakan masalah fikih siyasi. Di mana peran para ulama yang harusnya menyampaikan yang hak, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida." Ya wahai orang yang beriman. Ini mulai meredup, Ustaz. Hah? Semoga para ulama semangatnya tidak meredup ya. Apa suara saya? Oh, saya yang perlu mengeraskan suara. Baik. Ya, saya pertegas lagi. Jadi ulama tugasnya adalah di garda terdepan mengingatkan para penguasa. Bahkan disebut sebagai Sayyidu Syuhada'i Hamzah wa rajulun qala ala kalimatin haq amami sultanin syair faqatalahu. Kemudian dia berkata yang hak di hadapan penguasa, kemudian membunuhnya, dan dia akan menjadi Sayyidu Syuhada, penghulunya para orang yang mati syahid. Ya. Alhamdulillah kemarin saudara kita sudah berangkat menyampaikan muhasabahnya, menyampaikan kritikannya, ya, mewakili saudara yang lain kaum muslimin. Ya. Wa qulu qawlan sadida, katakanlah perkataan yang benar. Ya. Apa dampaknya? Yuslih lakum a'malakum. Kalau terbiasa mengatakan kata yang hak, yang benar, maka niscaya Allah akan yuslih lakum a'malakum. Niscaya Allah akan memperbaiki perbuatan kalian, amal kalian. Coba kalau kita balik, wa qulu qawlan kadziba, katakan kata-kata yang dusta. Ya, kalau mengatakan kata yang benar, niscaya Allah akan meluruskan perbuatan. Tetapi kalau mengatakan perbuatan atau mengatakan dusta, maka pasti Allah biarkan dalam kesesatan. Na'udzubillah, semua na'udzubillah. Ya. Padahal ulama, ya, di mana Allah memujinya di dalam surat Fatir ayat 23, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah, yakhshallaha min ibadi, dari para hamba-hambanya itu adalah ulama. Ya. Ulama. Kenapa? Karena di dalam Ibnu Katsir dinyatakan kullama kanatil ma'rifatu bihi, ya, atamma akmala wal ilmu bihi atamma kanatil khasyatu bihi a'dhama wa aktsaru. Mestinya setiap kali ilmunya ini sempurna, lengkap, ma'rifahnya pada Allah ini lebih sempurna, mengenal Allah, lebih mengenal Allah dengan segala sifat-sifatnya, maka harusnya rasa takut itu lebih a'dham, lebih besar. Ini apa sebabnya? Kita mengenal Allah itu syadid, ya. Innallaha syadidun iqab, innallaha ala kulli syai'in qadir, ya. Itu ulama lebih paham ini. Ulama lebih paham, orang berilmu lebih paham, ya. Harusnya lebih takut. Seperti yang disampaikan Ibnu Katsir tadi, inna ma sya'allahu min ibadil ulama. Harusnya setiap ilmu yang bertambah, maka ketakutannya juga bertambah. Normalnya begitu, fitrahnya begitu. Tetapi ma'asyiral hadirin, tentu saja ada orang yang paham betul bahayanya rokok itu. Siapa kira-kira? Ustadz atau dokter? Hah? Dokter. Tapi ada nggak dokter yang merokok? Ya, saya nggak punya datanya. Saya cuma tahu ada orang dokter itu merokok jedal itu. Padahal kalau jangankan dokter yang lulusan kedokteran, kita browsing aja jelas. Saya tadi barusan sambil nunggu
penjemputan mobil saya berusaha bahaya rokok. 1, paru-paru. 2, jantung. 3, mana tuh? Yang ditakuti laki-laki lemah sangat. Impoten, ya kesana ya? Sana. Apa lagi? Jantung. Ya, saudara saya itu baru dipasang ring karena rokoknya itu luar biasa. Ya. Jadi penyumbatan di jantung itu harus dipasang ring. Kalau sudah 90% itu harus dipasang ring. Ya. Dimana jantung itu harus memompa darah itu seluruh penjuru tubuh, seluruh tubuh kita ini butuh asupan darah. Dimana pembuluh darah itu kalau disambung menyambung itu sampai 4.000 km. Itu kalau dibuat keliling dunia itu sudah cukup darah kita, pembuluh darah jantung kita. Tapi begitu terjadi penyumbatan, maka akan tidak bisa mengalirkan darah, dan kalau penyumbatan sudah 100% tidak bisa mengalir darah, maka wassalam itu maksudnya ya maksudnya is dead gitu ya. Nah, tetapi tadi faktanya memang ada orang yang tahu tetapi tidak takut, masih jedul. Begitu pula ulama. Ya, ada apa? Kalau rokok itu tahu bahayanya tetapi dia masih merokok karena enaknya merokok melebihi takutnya kepada sakit. Jadi kalau ada ulama yang berilmu tetapi tidak takut pada Allah, tidak menyampaikan yang hak padahal itu perintah Allah, maka bisa jadi dia sedang menikmati dunia, enaknya menerima amplop melebihi takutnya kepada. Nanti ada kisah Jubul Hazan. Apa itu Jubul Hazan? Ya. Kata Rasulullah, kalau Rasulullah SAW, ta'awwadhu min Jubul Hazni. Ya. Takutlah kalian terhadap Jubul Husni. Ma Jubul Husni, wa ma Jubul Husni ya Rasulullah. Apa itu Jubul Husni? Ya, secara bahasa Jubul itu sumur fi ghayabati jub. Jadi Nabi Yusuf dicemplungkan pada jubun itu sumur. Lah ini apa Jubul Husni? Kata Rasulullah, wadun fi jahannam, sebuah sumur di neraka jahanam, tata'awwadu jahannamu minha fi kulli yamin arba'in mi'ati marrah. Sampai neraka jahanam, yang neraka jahanam di dalamnya ada sumur ini, Jubul Husn Nabi yang punya sendiri itu tata'awwad. Ya, alhamdulillah. Ya. Berlindung kepada Allah dari betapa mengerikannya Jubul Husn itu. Sumur kesedihan. Ya, 400 kali sehari. Betapa dahsyatnya itu Jubul Husn itu. Mengerikan sekali. Jahanam jadi panas, apalagi ada tempat yang super tadi. Ya. Kalau kita bayangkan panasnya neraka itu, hitung dulu panasnya matahari. Matahari itu di permukaan suhunya 60 derajat Celcius. Sedangkan di dalamnya intinya itu berapa? Berjuta-juta derajat. Ya. Itu sudah membuat hancur manusia ketika mendekati matahari. Dan di neraka itu la yamutu fiha wa la yahya. Di neraka itu Allah tidak membuat orang mati dan tidak hidup. Dibuat hidup karena apa? Kulitnya selalu diganti dengan yang baru. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairuha. Setiap kali kulit ini gosong, matang, maka Allah ganti dengan kulit yang baru. Logikanya pasti mati, halus. Tetapi karena Allah tidak mengizinkan manusia mati, maka Allah ganti kulit dengan sangat cepat. Itu gambaran api neraka itu.
usah berapa menit, 3 detik, perlu seperti itu. Ya, wa man yadkhulu fiha ya Rasulullah, siapa yang nanti dimasukkan ke dalam Jibril Hazm tadi? Siapa yang menghuni Jibril Hazm? Qala al-qurra'una, orang-orang yang senantiasa membaca Quran, membaca hadis, membaca kitab-kitab. Qari, pembaca. Insya Allah pembaca kita Al-Quran pada ini bukan termasuk, karena termasuk yang tidak termasuk di dalamnya. Apa? Al-Qurra'una, al-Mura'una, yang membaca Quran tetapi dia mengharap keridhaan manusia. Ya, dia yura'un itu apa? Riya, mencari keridhaan manusia. Ditambahi di dalam hadis At-Tirmidzi, alladzina yazurunal umara. Ya, sing biasanya maca kitab itu dokter Pak, guru. Itu profesi itu, maca kitab. Tetapi ditambahi tadi, selain dia riya, alladzina yazurunal umara, sing seneng dolan nenggone penguasa, sing senengane mlebu tulis. Saya pokoknya dolan karo umara. Orang kalau sudah pastian itu susah mau menyampaikan yang hak, ya kan? Jadi Jibril Hazm, ini mengerikan, ya. Oleh karena itu, para hadirin rahimakumullah, ya, Ibnu Mas'ud menjelaskan, innamal ilmu laisa bikasrati hadisin. Ya, bagi kita masyaallah rahimakumullah, kata Ibnu Mas'ud, sesungguhnya esensi ilmu itu bukan pada banyaknya hafalan. Innamal ilmu bikasril khasyah. Ilmu itu esensinya adalah menambah rasa takut. Jadi kita mungkin tidak pernah ngaji sampai puluhan tahun, ya, tapi enak hadis, enak ayat, tapi langsung meresap dalam diri kita amalkan, rasa takutnya bertambah, masuk ulama. Innama yasyallahu min ibadil ulama. Ya, sampai terus, ya. Jadi salah satunya tadi terlena dengan dunia yang menjadikan ulama-ulama kita ini yang haram bukan haram lagi, halal. Ya, semi-semi halal, ya kan? Selain daripada itu, yang haram jadi halal, ya. Riba itu haram, tapi jadi bunga, riba jadi bunga, jadi haram. Yang terakhir adalah Al-Quran itu dijaga Allah. Inna nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami menurunkan Quran, dzikra, peringatan ini kami jaga. Wa inna lahu lahafidun, kami jaga. Ini firman Allah. Wa inna lahu lahafidun, kami jaga Allah. Quran tidak akan berubah, hadis sudah terkodifikasi, tetapi mafahum umat terhadap Quran dan mafahumnya terhadap hadis bisa dirubah. Ini diketahui oleh orang-orang kafir. Mereka tidak akan pernah bisa merubah Al-Quran, tidak akan pernah bisa merubah hadis sahih, tetapi mereka bisa merubah pemahaman umat terhadap Al-Quran dan hadis. Dan pekerjaan ini hanya bisa dilakukan oleh para ulama. Maka kaum kufar dengan sungguh-sungguh bekerja keras, mereka menyiapkan orang-orang yang berpakaian ulama, menyampaikan mafahim-mafahim yang menyimpang dari Al-Quran. Mereka bangun universitas-universitas, kampus-kampus, ya, sarjana-sarjana, dokter-dokter di bidang agama, tapi tugasnya adalah mengutak-ngatik Al-Quran, mengutak-ngatik hadis, mengutak-ngatik tafsir,
sudah kita rasakan hari ini. Dikatakan ulul irbah, di Al-Quran dikatakan ada lelaki yang tidak punya hasrat pada perempuan, yang tafsirannya itu adalah orang tua, orang pikun, yang itu diizinkan oleh di Al-Quran diizinkan perempuan itu tidak perlu memakai khimarnya, kerudungnya. Di hadapan orang-orang ini diterjemahkan oleh para orang liberal, ini disampaikan dengan orang yang penyuka sesama jenis. Bayangkan legalisasi LGBT dengan menggunakan ayat tadi, ghairu ulil irbati minar rijal. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah kuutus engkau Muhammad melainkan rahmat bagi seluruh alam. Rahmat di sini diganti dengan kita ini berbangsa-bangsa, beragama, berbeda suku dan sebagainya, maka tidak perlu memaksakan diterapkannya syariah Islam karena rahmat. Ustaz rahmat, ya, salah tafsir itu. Ya. Padahal artinya adalah wa ma arsalnaka Muhammad, tidak kuutus engkau Muhammad, kata Allah, bi syariati, dengan syariatku ini. Kalau diterapkan rahmatan lil alamin, akan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Jadi rahmat bagi seluruh alam hanya dengan penerapan syariah, tapi diterjemahkan dengan tadi nunggu gereja, karena rahmat bagi seluruh alam. Ya, maka dari itu pekerjaan kita semakin berat dengan adanya orang-orang yang terkenal dengan ulama. Jadi mereka paham betul, tidak bisa merubah Al-Quran tapi bisa merubah mafhum. Maka dakwah fikriyah pada sampaikan Ustaz Nurul Yakin harus terus kita kencangkan, dan tidak hanya orang lain, kita sendiri masalah hadirin. Suatu saat mafhum yang kita emban saat ini bisa berubah. Namanya manusia, kata Rasulullah, an-nasu sa'atan, manusia itu sesaat. Ketika di majlis Rasulullah, siapa itu namanya? Alhamdulillah, ya Rasulullah, ketika kami bersamamu ya Rasulullah, kita mengingat surga, mengingat neraka, betapa dekat ini dengan akhirat. Tetapi ketika kembali ke rumah, kita dilupakan oleh anak dan istri dengan perdagangan. Maka memang manusia itu sesaat dan sesaat. Maka dari itu kita harus istiqomah di dalam dakwah ini. Mudah-mudahan Allah jaga kita istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Wahyu Kurniawan atas penjelasannya. Saya kira cukup jelas, nggak saya tambahin nanti kalau malah lupa yang lainnya nanti. Para ulama, para kiai yang saya hormati, jadi sudah disampaikan oleh 3 ustadz muda kita tentang berbagai hal, tentu seputar tema utama kita tadi rempang, hingga solusinya dan tugas kita semuanya sebagai umat Islam. Nah, jadi sudah diingatkan terakhir Ustadz Wahyu, kok malah tambah nggak jadi nih gitu. Nah, jadi selanjutnya adalah pembacaan risalah yang akan disampaikan oleh Ustadz Yulio. Kepada Ustadz Yulio kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil kajian Multaqo Ulama Aswaja Pantura Jawa Timur Kabupaten Bojonegoro. Rempang dicengkram oligarki perubahan inkilabi campakan ideologi jahili. Bentrok antara warga dengan aparat keamanan kembali terulang. Kali ini terjadi di Rempang, Kepulauan Riau. Itulah dampak kezaliman, fasad, kebrutalan dari keserakahan, kerakusan, dan kebiadaban sistem kapitalis. Atas nama investasi dengan dalih untuk kepentingan pembangunan dan berlindung di bawah payung hukum, lahan warga diserobot dan dikuasai, sedangkan pemiliknya diusir.
Bila tidak mau diintimidasi, didatangkan polisi dan TNI untuk dipaksa pergi. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Quran Surat Ar-Rum ayat 41. Oleh karena itu, melalui forum Multaqa Ulama malam ini, kami, ulama Aswaja Pantura Jawa Timur, menyampaikan hasil kajian dalam kesimpulan sebagai berikut. 1. Investasi asing dan undang-undang yang menaunginya adalah alat penjajahan. Hukumnya secara syar'i adalah haram berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa 141 yang artinya, dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman. 2. Kerusakan atau fasad yang terjadi selama ini hendaknya menyadarkan masyarakat bahwa Indonesia membutuhkan adanya perbaikan, membutuhkan adanya perubahan, agar segala bentuk fasad atau kerusakan yang terus menimpa hilang dan berganti dengan rahmah atau kesejahteraan, kemakmuran, ketentraman, keamanan, dan kesentosaan keadilan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Ar-Ra'd ayat 11. 3. Perubahan yang harus dilakukan adalah perubahan secara inkilabi dari ideologi dan sistem jahili, buatan hawa nafsu manusia, menuju ideologi dengan sistem yang syar'i yang bersumber pada wahyu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lidhuqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ar-Rum ayat 41. Hendaknya disadari. Poin keempat, hendaknya disadari dan jangan sampai tertipu lagi oleh janji-janji demokrasi yang hanya melahirkan pelayanan-pelayanan oligarki yang mencekram ibu pertiwi atas nama investasi. Nabi SAW bersabda, La yubaghul mu'minu min juhri wahidin marrotain. Orang mukmin tidak akan terperosok dua kali pada satu lubang yang sama. Hadis riwayat Bukhari. 5. Diduga bahwa ada indikasi yang kuat para penganut ideologi jahili baik kapitalis maupun komunis tidak menghendaki adanya perubahan. Mereka terus berusaha untuk melayani oligarki dan menegangkan kekuasaan dan penerapan sistemnya melalui mekanisme demokrasi, seraya memarginalkan peran Islam dan umat Islam serta mengkriminalisasi ajaran Islam dan umat Islam. 6. Setiap usaha untuk memarginalkan peran Islam dan umat Islam serta mengkriminalisasi ajaran umat dan umat Islam merupakan usaha yang ahistoris serta merupakan suatu kejahatan dan makar. Sebab Islam dan umat Islam adalah unsur utama dalam perjuangan, pembangunan dan persatuan bangsa dan negara Indonesia. Kami peringatkan setiap makar dan kejahatan terhadap Islam dan umat Islam akan ada perhitungannya pada waktunya. Jadi jangan sembarangan dan jangan main-main dengan umat Islam. 7. Para ulama Aswaja yang berjuang bersama umat hendaknya tetap teguh pada tujuan perjuangan, yaitu istiqnafu hayatil islamiyah dan istiqomah dalam meniti thariqah Rasulullah SAW, yakni iqamatu daulatil islamiyah. Jangan sampai lupa tujuan dan salah jalan karena tertipu oleh demokrasi. 8. Pengawasan terhadap rumah ibadah atau masjid oleh BNPT adalah tindakan zalim, meresahkan dan haram untuk dilaksanakan, maka ulama wajib menolaknya. 9. Khilafah Islamiyah adalah masa depan dunia, sebuah negara daya atau Daulatul Ula yang akan mengakhiri hegemoni negara-negara penjajah baik timur maupun barat, baik yang berideologi kapitalis maupun komunis, lalu menebarkan kebaikan, kesejahteraan, kemakmuran, ketentraman, keamanan, kesentosaan, keadilan, mewujudkan rahmatan lil alamin dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi wal rasuli idza da'akum lima yuhyikum.
Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada suatu yang beri kehidupan kepada kamu. Al-Anfal 24. Bojonegoro, 30 September 2023. Ulama Aswaja Pantura Jawa Timur, Kabupaten Bojonegoro. Terima kasih. Demikian pembacaan hasil dari kajian Multaqah Ulama Aswaja. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz Ilio dan para ustadz-ustadz yang mendampinginya. Bapak-bapak, saudara sekalian, para ulama, para kiai yang berbahagia, acara yang terakhir yakni doa yang pada kesempatan malam hari ini akan disampaikan oleh Bapak Kiai Rahmat Maulana. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhal hadirin asad rahimakumullah. Monggo kita sareng-sareng tumatun Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya dipun karuniai maunah pertolongan saking Allah Subhanahu wa taala, lebih khusus para ulama yang istiqomah dalam rangka memperjuangkan lillahi kalimatillah. Bismillahirrahmanirrahim. Liridhaillah wa li syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li tajawuzin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan ni'amuhu yukafil mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalil wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana jami'al hajat wa tutahhirna biha min jami' sayyi'at wa tarfa'una bi indaka 'ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma sallimna wal muslimin wa'fu anna wa 'anil muslimin wa qina wa iyyahum sarra masa'ibid dunya waddin. Allahumma rasulna fahman nabiyyin wa khawdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna bitaufiqi wa hidayatika. Allahumma arhamna bitatbiqi syariatal uzma. Allahumma arhamna bi iqamatil khilafah. Allahumma anjis lana ma wa'adana ala rasulika min a'dadil khilafatir rasyida as-saniyah ala minhajin nabiyika waj'alna mimman aqamaha bi aidina wansurna ala ta'atika. Allahumma ajil lana nusrataka bi qiyamil khilafati fi asrina wa bi aidina fi asrina wa bi aidina fi asrina wa bi aidina. Allahumma arhamna bitaufiqi wa hidayatika ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan pada Bapak Kiai Rahmat Maulana. Bapak-bapak, saudara sekalian, para ulama, para kiai yang dirahmati Allah, tiba saatnya kita di penghujung acara. Marilah kita akhiri forum kita pada malam hari ini dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
وأشغل لي الظالم بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل لي الظالم بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. وعلى آله وصحبه أجمعين.